Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar ucapan salam itu rasanya dingin, karena kalimat salam inilah nanti yang insya Allah menjadi ucapan ahlul jannah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam, dan mudah-mudahan kita dijadikan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, karena salam itu maknanya adalah selamat, mudah-mudahan keselamatan senantiasa ditebarkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para asatidz al-hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustadz Yayat, kepada Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Bapak RW, Bapak RT, para asatidz, para hujjaj, jamaah sekalian yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kehadiran kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita akan membukakan pintu kesulitan yang ada pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan sebab anak-anak kita mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka kita bercermin kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya tanya ibu-ibu ini yang biasanya bercermin. Ibu-ibu sering bercermin sehari berapa kali, Bu? Ada yang bisa berkali-kali ya, Bu ya? Berkali-kali bercermin. Kalau ada kotoran di wajah kita, kira-kira yang dibuang cerminnya apa wajah kita yang dibersihkan? Wajah kita yang dibersihkan. Kalau kita bercermin kepada Rasulullah, Pak, pasti banyak hal yang kurang pada diri kita. Jadi jangan benci kepada Rasulullah, jangan benci kepada pengikut Rasulullah yang menyampaikan informasi tentang Rasulullah, tapi kita harus koreksi diri. Ini pesan saya yang pertama. Karena kalau kita bercermin mesti kelihatan. Awalnya nggak kelihatan, namanya nggak ada cermin. Ketika kita bercermin, oh ini kelihatan noda-noda yang ada pada diri kita lihat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau saya cerita tentang Isra Mi'raj, hampir semuanya hafal. Coba sekarang saya akan cerita dari sisi lain yang mungkin kita nggak hafal. Yang pertama, Pak, cerita Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW ini adalah satu peristiwa yang melewati dimensi-dimensi yang tidak pernah dialami oleh manusia siapapun. Nabi Adam itu paling tinggi itu di langit. Ya banyak lah. Malaikat Jibril paling tinggi naiknya di Sidratul Muntaha. Udah mentok
subhanallah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini berapa kilometer? Kalau zaman dahulu perjalanannya ini kira-kira 1 bulan perjalanan, 1 bulan balik lagi. Ayo, ditempuh dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai langit ke-7. Nah, padahal mau masuk ke langit saja ini Pak. Ini sudah dijaga oleh malaikat seketat-ketatnya. Gak ada yang bisa masuk. Malaikat Jibril aja totok-totok ke langit yang pertama itu ditanya, siapa kamu? Padahal tahu malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tetap menjawab, ana Jibril. Wa man ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Baru disebut yang bersama saya adalah Muhammad Rasulullah. Baru boleh masuk. Jadi jangan sok-sokan Pak jadi ketua, misalnya kita mohon maaf kalau jadi pejabat, kemudian Anda masuk di gerbang ditanya siapa, udah marah-marah duluan. Ditanya siapa karena mentang-mentang jawaban mungkin jabatan kita tinggi, kadang-kadang kita nggak mau itu ya. Ada polisi perwira tinggi, kemudian ada di jalan ada razia, disuruh berhenti, nggak mau itu peristiwanya banyak itu kan. Malaikat Jibril tetap mau kan, tawaduknya luar biasa. Kemudian ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya sampai langit 7 itu disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Sampai ke Sidratul Muntaha itu alamnya malaikat. Lah baru Rasulullah naik lagi yang lebih tinggi lagi, yang tidak bisa dinaiki kecuali hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut alam Jabarut. Subhanallah. Maka Rasulullah pun melintas. Lah di sana Pak, ini yang ingin saya sampaikan oleh dari seluruh minat ini, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Yang diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau naik di alam Jabarut itu berhadapan dengan Allah. Dalam satu riwayat beliau itu sujud, dalam satu riwayat beliau itu dengan mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun. Hafal semuanya, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Itu adalah ucapan baginda Rasul ketika menghadap Allah pertama kali. Ya maksudnya menghadap Allah langsung. Itu ucapannya adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Apa artinya? Ibu-ibu paham nggak artinya? Saya kira mudah-mudahan di sini semuanya hafal. Amin. At-tahiyatul, penghormatan yang setinggi-tingginya. Mubarakatus, keberkahan. Sholawatut, rahmat. Terus sholawatut thayyibat, kebaikan. Itu semuanya adalah lillahi, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita berhadapan ketika sholat itu Pak, kalau kita ingat peristiwa ini, orang at-tahiyat kok pikirannya kemana-mana, nggak ingat ini. Karena kita ketika at-tahiyat itu kita langsung berhadapan menyampaikan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Rasulullah. Ini assalamu alaika, keselamatan bagimu, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mendapatkan itu. Tapi Nabi lihat ini yang akan kita sampaikan. Nabi ketika mendapatkan salam dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang soleh itu? Nah, ini yang ingin saya bahas. Jadi Rasulullah itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Imran itu dijelaskan, "Laisa sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin." Jadi kalau kita mau tahu siapa orang soleh, coba dilihat di dalam surat Al-Imran itu ayat 113 dan 13-14 kalau nggak keliru. Yaitu bedanya Ustaz yang hafal Quran kita itu. Jadi makanya saya ini menginginkan anak-anak kita itu banyak yang hafidul Quran. Amin. Saya ini lagi buka Pak, buka di pondok pesantren tempat kami itu buka Ma'had Ali. Ma'had Ali itu perguruan tinggi, tapi khusus ilmu Al-Quran. Kita akan biayai mereka-mereka yang punya kemampuan Al-Quran hafal 10 juz minimal, masuk di situ kita terima, biayanya semuanya gratis. Kuliah sampai 4 tahun. Tapi minimal syaratnya 10 juz. Alhamdulillah, kita sekarang itu tahun kemarin ada yang daftar, ada sekitar 70 orang yang masuk dalam seleksi baru 32 orang. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi. Mereka adalah semuanya penghafal Al-Quran. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena memang doa Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj itu, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sekarang orang solih itu yang bagaimana? Yang pertama adalah yatluna ayatillahi ana-al-lail. Ini yang pertama. Jadi antum nggak boleh protes ke saya karena ini Al-Quran pakemnya. Kepingin jadi orang soleh, yang pertama kita koreksi diri. Apakah kita sudah yatluna ayatillah ana-al-lail? Ibu-ibu, saya pengen tanya Bu, buka HP dalam sehari semalam berapa kali Bu? Gak kehitung, subhanallah. Itu luar biasa. Bapak-bapak sama-sama nih ya. Kita itu ketinggalan HP mendingan ketinggalan istri di rumah. HP gak bisa ketinggalan sekarang itu, subhanallah. Banyak yang marah-marah masalahnya kalau ketinggalan HP. Ini HP luar biasa. Boleh bawa HP, boleh buka HP, tapi ingat Bu, kalau kita menjadi orang yang soleh harus tetap yatluna ayatillah, harus senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini catatannya, membaca kan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ini istilahnya banyak. Ada qira'a, iqra. Qira'a yang qira'u, iqra. Ada tilawah, ada rattala yurattilu tartila, tartil. Ada tala yatlu tilawatan. Nah, ini karena kita di kajian ilmu hadis, saya mohon maaf kalau mengungkap sedikit kalimatnya, karena ini penting. Jadi dalam Al-Quran itu ada qira'a, ada tartil, ada tilawah. Apa bedanya? Kalau qira'a itu membaca umum lah. Kalau tartil itu membacanya dengan irama dan lagu-lagu yang benar. Itu tartil. Dan sekarang kalau tilawah itu membaca plus sedikit, bukan sedikit, membaca plus dimaknai dan dihayati maknanya. Ini sedikit saya ingin sedikit bahas Al-Quran karena penting. Nanti gak bisanya Isra Mi'raj itu nanti akan saya jelaskan. Rasulullah sebelum di Isra dan Mi'raj kan yang pertama dilakukan oleh malaikat Jibril dibawa ke dekat sumur Zamzam, kemudian dibedah dadanya, ya kan? Dicuci dengan air Zamzam dan diisi dengan cairan. Apa cairan itu?
baru kita sholat setelah kita belajar. Gitu Pak. Makanya yang diisi pertama adalah apa? Hikmah. Ilmu hikmah dulu diisi, diletakkan iman. Ini nih yang sebelum Rasulullah Isra. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau mengupas tentang Al-Qur'an yang ada kalau sendirian ya, itu belajar tentang Al-Qur'an itu menangis. Karena kenapa? Saya kemarin kemana saja? Al-Quran itu digali dari sisi apapun, subhanallah, sangat luar biasa. Saya ini satu juta sedikit. Antum kalau ada ustaz, apalagi ustaznya membacanya enak begitu, suaranya enak, dibaca dengan tampil luar biasa, itu kita tergetar nggak? Rasanya enak. Karena Al-Quran Pak, ada orang membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti mendengarkan, itulah la'allakum mudah-mudahan kau mendapatkan rahmat. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ada orang membaca Al-Quran, kita diam, gak usah membaca, mendengarkan, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita membaca? Ada pertanyaan di jamaah saya. Saya dari kecil itu nggak kenal Al-Quran. Sekarang baru membaca salah-salah terus, mengucapkan makna itu salah terus. Kata hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran mereka terpatah-patah, saking beratnya mengucapkan sulitnya, falau ajroni, masih dapat 2 pahala. Coba. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa sudah pintar ataupun merasa belum bisa, terus setiap hari kita berusaha membaca Al-Quran. Ini Al-Quran. Dan kalau kita sempat dalam satu hari membaca 10 ayat, subhanallah, man qara'a asra ayatin fi lailatin kutiba lahu qintar wal qintar khairu minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang membaca 10 ayat, 10 ayat doang. Kalau Al-Fatihah itu 7 ayat ditambah dengan Al-Ikhlas lebih dari 10 ini Pak. Ini 10 ayat dalam sehari antum baca, maka Allah akan berikan pahala 1 qintar wal qintar khairu minad dunya wa ma fiha. 1 qintar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tetangga kita beli pajero, kita baca Al-Quran 10 ayat, tewas. Pajeronya tewas nantinya. Loh, masa Ustaz itu? Ustaz tetap kere aja, misalnya seperti itu. Anda hanya melihat dari sisi kacamata zahir, tapi batinnya juga tidak melihat. Loh, apa yang disampaikan Rasulullah itu salah? Pasti tidak. Kita harus melakukannya dengan apa tadi? Setelah hikmah dan iman. Kan tadi kan dicuci, berikan ilmu hikmah, yang kedua iman. Makanya ketika kita belajar ini caranya, setelah kita mendengarkan informasi dari hadis Rasulullah, yang kedua didasari dengan iman. Itu syaratnya. Jadi Al-Quran dibaca 10 ayat. Nah, yang penjelasan ayat itu kalau dijelaskan ayat terpanjang. Subhanallah Pak, besok di akhirat kalau kita mati, Bapak Ibu, ketika ada orang mati di sana ada lampu ada? Nggak ada. Ketika kita dibangkitkan, matahari masih ada atau sudah hancur? Sudah hancur, semuanya sudah hancur. Nanti matahari akan dimunculkan lagi dalam rangka untuk memberi ingatan kita di alam mahsyar. Tapi semuanya kullu syai'un halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Maka ketika orang bangkit itu semuanya dalam posisi hilang. Orang pada berbondong-bondong datang pada Nabi Adam, ya Abul Basar, saya bingung nih, antum yang menyebabkan kami di dunia, kami minta tolong. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi Idris, nggak bisa. Nuh nggak bisa. Sampai kepada Nabi Isa, nggak bisa, semuanya nggak bisa. Baru
putrinya Raffi Ahmad. Ini malah lebih awal saya. Terus kemudian anaknya berapa? Anaknya 2 apa 1? Nah ini kadang-kadang ibu sudah hafal semuanya, tapi kepada Rasulullah kadang kita nggak hafal. Saya kira kita, mohon maaf ya, ada bukan ngetes nih Pak, biasa. Rasulullah itu punya putra dan putri berapa Pak? Ya kita lihat ya. Rasulullah putra putri Rasulullah ada berapa? 7. Nah ini alhamdulillah lulus. 7. Jadi putranya 3, putrinya 4. Putranya siapa namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Maksudnya ini kita cinta pada Rasulullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus kemudian kalau putrinya, ya kalau Fatimah semuanya wajib. Siapa? Ruqayyah, terus Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ini putra putri baginda Rasulullah. Kalau saya cerita tentang keluarga Rasulullah itu pengennya selalu terus. Karena kita pengen orang-orang yang dekat kepada Rasulullah. Kita pengen mengerti Pak. Saya dulu ketika belajar itu sejarah itu paling benci. Kalau diceritakan sejarah tahun-tahun itu pusing kepala kita. Tapi ketika melihat satu-satu per orang yang ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah kita tambah cintanya pada baginda Rasulullah. Iya ini, masya Allah. Ini tadi saya memang berkata. Yang pertama adalah Al-Quran tadi ya, Al-Quran. Jadi orang besok ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam suasana saat manusia mencari pertolongan itu hanya syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu, di saat orang pada sibuk dan bingung seperti itu, Allah perintahkan kepada orang yang biasa membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Dan satu ayat yang kita baca Allah naikkan kita 1 derajat. 1 ayat 1 derajat, 1 ayat 1 derajat. Kalau bayangin kalau kita hafal Al-Quran setiap hari baca Al-Quran, maka orang tersebut tahu-tahu saja sudah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Kata Allah Subhanahu dengan ini orang mendapatkan kenikmatan, dengan ini orang mendapatkan kekayaan. Bihadzal khulud wa bihadzal na'im. Dengan ini kau mendapatkan kenikmatan dan dengan ini kekekalan dan dengan ini kau mendapatkan kenikmatan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Al-Qur'an. Lah kalau membacanya dengan makna seperti ini, dengan diartikan, dikaji ilmunya subhanallah Pak, tidak hanya itu yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan dzakarahumullah fi man indah. Jadi menjadi selebritis di langit, tapi kadang-kadang di dunia orang enggak. Makanya kita kalau melihat sahabat ini Pak, pernah ada sahabat Nabi itu membaca Al-Quran, namanya Usaid bin Hudayr. Itu kalau membaca Al-Quran, beliau membaca Al-Quran. Itu yang asalnya bulan purnama terang benderang menjadi gelap. Binatang-binatang yang awalnya di malam hari itu tenang menjadi berteriak-teriak binatang itu. Ketika Usaid itu keliling lagi berhenti membaca Al-Quran, mataharinya bulannya menjadi terang. Baca lagi, begitu lagi, baca lagi, begitu lagi. Akhirnya pagi-pagi Usaid laporan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam itu saya baca Al-Quran waktu jaga, kan jaga perang. Ya kuda-kuda pada meringgi. Akhirnya Usaid ini, apakah ada musuh? Ketika dilihatnya ternyata tidak ada musuh dan kudanya tenang. Maka terus kemudian bulan juga itu gelap. Ketika dilihat, terang lagi. Baca Al-Quran lagi kembali seperti itu. Kemudian Rasulullah tahulah kamu Usaid bin Hudayr, semalam ketika kamu membaca Al-Quran, itu malaikat yang ada di langit dunia untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang kamu baca dari Al-Quran. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita
minimal 1 juz. Siap? Siap. Kalau siap saya ijazahkan, nanti saya ambil dulu ya. Saya mendapatkan ijazah ketika pulang dari pondok, saya hanya dikasih suaminya. Udah nanti masalah ilmu, insya Allah kalau diberikan masyarakat ilmu mah insya Allah futuhal arifin akan ada. Terus kemudian apa yang diamalkan? Jadi dalail Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari. 1 hari berapa Pak? 1 juz. Malam ke-30 kita khataman sambil doa-doa itu mohon semuanya kebaikan terhadap anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan barakatul Quran. Kalau siap saya ijazahkan, tapi diamalkan. Ini agak berat. Kalau usah pakai puasa dah. Yang penting 1 hari 1 juz. Kalau berat ya jangan dulu. Atau yang butuh aja lah. Yang perlu satu ketika kan saya kadang-kadang disebut Pak di sini. Kalau memang minta ijazah nanti kita kasih. Gitu. Karena itu berat. Kalau anak mobil itu ya harus diamalkan. Gitu. Ini yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua wahum yasjudun. Kalau pengen menjadi orang yang soleh, yang kedua tidak hanya membaca, mengerti, tapi juga harus sujud. Sujud itu adalah oleh-oleh dalam Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa kadang-kadang orang kok ke masjid enggak? Karena enggak ngerti Pak. Kalau dia ngerti fadilahnya sholat, dia nggak akan melakukan seperti itu. Dalam satu hadis dijelaskan, orang Pak yang sudah wudu dari rumah, terus kemudian menuju masjid, menuju masjid. Dalam kondisi wudu loh ini, makanya kalau bisa wudunya di rumah, jangan wudunya di masjid. Wudunya di rumah, kok kita pergi ke masjid. Langkah kita yang pertama itu akan menghapus dosa-dosa. Langkah kita yang kedua akan meninggikan derajat kita. Jadi yang mengatakan Rasulullah bukan saya. Orang yang berangkat ke masjid di rumahnya sudah wudu, berangkat ke masjid itu langkahnya saja itu sudah menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Terus ini baru satu ya, baru satu. Terus kemudian apalagi kalau kita mau berangkat ke masjid, terus kemudian di tengah malam, kayak tadi sholat isya dibelain. Saya itu terkenal dengan almarhum Dr. Nur Muhammad Syekh. Beliau itu setiap kemana pun pergi mesti ngajak orang. Ini saya mesti ngajak orang untuk apa? Menjaga sholat jamaah. Ternyata tujuan beliau untuk menjaga sholat jamaah. Coba kalau beliau lagi ada ceramah di Papua atau di ini Pak, mohon maaf ini kalau hitung-hitungan amplop atau duit, barangkali dia tekor ya. Iya, mau ngajak yang diajak 2 orang kok, paling ada 2 orang diajak itu. Nah itu transportnya berapa itu? Yang tukang mijetin satu, yang tukang umur itu punya Mbak Amir atau Mbak itu kan, yang satu tukang canda, yang satunya tukang pijet gitu biasanya dia. Itu ternyata bukan sekonyong-konyong untuk hiburan, tetapi menjaga agar sholat jamaahnya bisa terjaga. Ini subhanallah. Saya ngerti-ngerti itu kan sudah beliau sakit itu kan juga dengan beliau cerita. Pokoknya jangan tinggalkan sholat jamaah karena di situ membangun barokah, menjadi sumbernya keberkahan kita bersama. Ini. Makanya jangan kita terjun di pinggir-pinggiran jalan, hancurkan Israel. Ayo kita bela Palestina. Antum bohong besar kalau antum nggak bisa melaksanakan sholat dengan baik, meramaikan masjid dengan baik. Bohong besar. Loh, saya bukan ini, bohong benar. Sekarang diketawain sama orang-orang Israel. Saya mau baca teks Israiliyat yang ada di sana itu. Ada satu mitos Pak di sana. Ini teman-teman mau mudah-mudahan. Makanya antum kalau pengen berjuang menyelamatkan Palestina, bekal yang pertama yang harus kita lakukan apa coba? Ramaikan sholat
Ini benar. Omong kosong ini, nggak akan. Ini pistol mereka. Makanya mereka akan nyantai luar biasa, berani menindas kita dengan seenaknya sendiri. Karena apa? Melihat masjid-masjid kita ketika subuh jamaahnya maju. Iya Pak ya, iya Pak ya. Jujur ini, ya kan? Kita belum bisa. Fakta sejarah Pak membuktikan bagaimana Rasulullah menang di perang Badar dikumandangkan dari waktu kapan? Sholat subuh. Habis sholat subuh takbir Allahu Akbar. Badar yang musuhnya jauh bisa dihancurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kekuatan spiritual sholat subuh. Ini sholat. Saya kasih banyak contoh-contoh yang saya miliki. Ketika Rasulullah mau pergi ke Khaybar, benteng Khaybar itu lapis 5, dia mengatakan 7 lapasnya. Bukan main-main. Di dalam benteng ada 10.000 prajurit yang siap tempur. Rasulullah ketika berangkat membawa orang berapa coba? Membawa orang hanya 1.500 yang mereka sudah pernah baiatul ridwan, yang pernah berjanji dengan Rasulullah berbaiat ketika Hudaybiyah. 1.500, padahal di Madinah malam itu sudah banyak. Tapi kata Rasulullah, menghancurkan orang Yahudi kecuali mereka yang punya iman yang kuat, gak akan mungkin bisa terhancur. Ini anak muda yang semangat-semangat ya. Saya kasih ilmu. Jangan hanya semangat teriak di jalanan, tapi bagaimana ilmunya kita yang harus dikuatkan. Ilmu kita yang harus dikuatkan. Ini fakta sejarah. Ketika perang Khaybar itu ditaklukkannya Khaybar itu dengan hanya 1.500 prajurit yang punya iman yang kuat, itu bisa menaklukkan Khaybar. Contoh yang terakhir tentang masalah kekuatan sholat subuh dan seterusnya. Ketika Muhammad Al-Fatih Mehmed II itu Turki Utsmani. Makanya Pak, kalau antum ya sekali-kali membaca sejarah, mohon maaf, bukan saya ngajari. Turki Utsmani itu didirikan oleh suku kecil yang penduduknya hanya sekitar 400 kakak sampai 4.000 kakak awal-awal. Berarti banyak atau dikit? Itu bisa mendirikan kerajaan, mendirikan dinasti, kekhalifahan yang akhirnya kekuatannya mulai dari barat sampai timur, bahkan menjadi penakluk Konstantinopel yang saat itu sudah diramalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada di Turki Utsmani. Ketika saya baca subhanallah, apa sih hebatnya Turki Utsmani? Ternyata di Turki Utsmani itu yang dikuatkan pertama adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara saya kembali kepada Sultan Al-Fatih. Mehmed II Sultan Al-Fatih itu menaklukkan benteng Konstantinopel itu hampir 40 hari, digempur dengan berbagai macam cara. Bahkan membuat meriam itu yang meriamnya itu bobotnya hampir 100 ton. Nggak pernah dibikin oleh orang sebelum dan sesudahnya. Itu Pak, 40 hari pasukannya banyak yang yang luka, banyak yang meninggal, nggak kegempur itu. Kemudian Sultan Al-Fatih akhirnya menghadap kepada gurunya yang namanya Ad-Samsuddin. Ngomong Ad-Samsuddin gimana ini? Pasukan itu sudah putus asa. Yang pertama dilakukan adalah bangunkan pasukan untuk tengah malam, gerakan waktu subuh, baru kumpul benteng Konstantinopel. Insya Allah cukup. Dan itu benar dilakukan berhari-hari. Enggak diajarin perang dah. Sekarang enggak perang lagi. Kita hanya mengajar kepada Allah bagaimana menguatkan hati. Setiap malam dibangunkan sebelum subuh berpikir, kemudian dan seterusnya. Baru gerakan menghancurkan benteng Konstantinopel terbuka dengan kekuatan waktu subuh. Ini sangat luar biasa. Ini sholat yang dihadiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang tahu ini nggak bakalan dia akan main-main di dalam sholat. Antum kok dalam hidup
terus kemudian ada kegelisahan, ya kita koreksi diri bagaimana sholat kita. Benar, harus koreksi diri bagaimana sholat kita. Karena sholat itu ketika kita lihat dari awal sampai akhir, subhanallah, itu semuanya mengarahkan kita menjadi orang yang sangat luar biasa. Sholat dibuka dengan apa? Allahu Akbar, takbir kan? Ditutup dengan salam. Diarahkan dengan Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Artinya apa? Gerakan hidup kita itu satu, kita tidak boleh sombong dan tebarkan keselamatan kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu makna yang paling dasar terhadap sholat. Ketika kita Allahu Akbar, dan masa Allahu Akbar kemudian ketemu orang kita sombong, apanya yang kita sombong? Ini sholat. Terus sholat Pak, ya Allah, kalau kita subhanallah masalah. Kalau orang tahu bagaimana hebatnya sholat isya, pasti dia tidak akan meninggalkan sholat isya. Dalam hadis Nabi jelas, man sholat isya fi jama'atin fata'an nama qoman sekalian. Orang yang sholat isya kok berjamaah, maka dia seakan-akan dia sholat separuh. Terus waman sholat subha fi jama'atin fata'an nama sholat al-laila kullah. Jadi kalau sholat subuh kok berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Maka luar biasa kan? Maka kalau kita sholat isya berjamaah, niatin kita tidurnya Allah, bangunkanlah saya untuk sholat subuh. Sepanjang malam kita itu Allah isi dengan sholat subhanallah. Apalagi kalau kita bisa bangun sebelum sholat subuh kemudian tahajud. Fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyu asaka rabbuka maqama mahmuda wa rabbil adkhilni mudkhala sidqi wa akhirni mudkhala sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi sholat subuh itu kalau diawali dengan tahajud, sholat subuhnya itu luar biasa. Diawali dengan tahajud sempatkan. Kamu nggak bisa 1 jam ya setengah jam, nggak bisa setengah jam, seperempat jam sebelum waktu subuh kita sempatkan. Kita nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu kalau sama tetangga-tetangga itu kadang-kadang itu ditanya, ini untuk masalah rezeki ya, ditanya, Ustaz, memang kalau di pondok itu digaji berapa sih? Saya jawaban saya, di pondok nggak ada yang bisa gaji Ustaz di pondok, karena gajinya sudah insya Allah. Kalau ditanya berapanya, bingung Bu, jawabnya Bu. Lah kan pondok bayar. Sekarang saya kalkulasi, di pondok memang bayar. Katakanlah sebulan 1 juta. 1 juta ada anak 1.000 berarti 1 miliar. Tapi mereka tinggal 24 jam, bayar listriknya saja kalau misalkan bagian keuangan itu nggak kurang dari 150 juta. Ini listriknya doang. Ayo. Lah kalau guru dan muridnya itu katakanlah 200 orang atau 150, gajinya rata-rata 2 juta saja, 150 dan 300 juta, tambah 150 juta kan 500 sekian. Itu sudah untuk operasional itu aja Pak. Maka dia pernah ditanya, kalau pengen kaya jangan bikin pondok. Kalau di pondok mesti tekor. Itu kalau hitungannya benar. Kalau pondok mesti tekor kecuali berkah dari Allah. Kalau itu hitungan matematika tekor, bikin boarding school. Boarding school berangkat pagi, pulang sore, sekolahannya asik, bagus, nanti mesti bayarnya mahal, itu mesti berokok. Tapi nggak yakin mampu mencetak kader-kader ulama, karena ulama itu nggak bisa dicetak dalam hanya belajar, tapi harus melihat langsung bagaimana seorang dia itu ibadah. Iya kawan. Tahajud Pak nggak bisa dilatih kecuali mereka memang ikut orang yang ikut tahajud. Saya nggak ngerti anak yang sekolah di luar itu bisa nggak sholat tahajud. Saya nggak ngerti, mohon maaf. Anak saya aja kalau pulang dari pondok Pak itu susah disuruh tahajud, apalagi yang nggak pernah tahajud. Padahal tidak ada ceritanya ulama yang mulia, orang-orang yang solid yang mereka tidak melaksanakan tahajud. Tidak ada ambia-ambia yang tidak melaksanakan
Ini makanya itu sholat. Terus yang kalau saya bahas sholat itu sudah waktu. Ini sholat ya. Yang guna ayat billahi ini hukum yang kedua. Dan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang kalau kontrolnya iman subhanallah akan sangat luar biasa. Iman itu ada di dada kita. Jadi kalau orang imannya kuat, salah satu tanda imannya kuat itu apa? Ya kita nggak ada intervensi orang lain. Jadi saya kasih contoh Pak. Orang kalau imannya kuat tidak hanya dia yang hebat, tapi generasinya akan hebat. Saya kasih contoh. Ada seorang perempuan tukang jualan susu. Seorang perempuan tukang jualan susu. Dia punya anak gadis. Malam-malam karena sekarang dunianya dulu juga sama Pak. Dunianya sudah menjadi heboh. Jadi susu orang-orang ini campur dengan air, sehingga jumlahnya kan menjadi banyak, dijualnya lebih murah. Akhirnya orang yang pakai susu asli mereka ya susah mau tidak mau. Akhirnya ibunya ngomong, nah teman-teman kita semuanya di pasar tuh hampir semuanya susunya dicampur dengan air. Yuk kita campur saja. Terus kemudian apa kata anaknya? Jangan Bu, jangan. Ini menentang peraturan khalifah. Saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Kata ibunya, mak khalifah mah nggak ngerti. Khalifah nggak akan tahu kalau kita mencampur susu ini. Kata anaknya, Bu, khalifah memang tidak tahu. Tapi Tuhannya khalifah tahu apa yang kita laksanakan. Yang kita lakukan Tuhannya khalifah tahu. Subhanallah, ini gadis. Ini ternyata Khalifah Umar bin Khattab itu di luar itu lagi ngintip pembicaraan dua orang ini. Akhirnya Umar bin Khattab langsung pulang ke rumah, anaknya dikumpulkan semua. Siapa di antara kalian yang ingin nikah? Malam-malam kita wanita kawin. Tapi namanya anaknya Sayyidina Umar, orang yang luar biasa. Akhirnya ada yang namanya Asim. Itu mengatakan, Samina wa ata'na ya. Siapapun yang menjadi pilihan ayah saya siap. Pagi-pagi datang kepada wanita itu, tukang susu itu dilamarkan. Jadi hadiahnya keyakinan kepada Allah akan terjadi. Terus nikahlah Asim dengan tukang wanita gadis tukang susu ini. Kemudian punya anak perempuan, namanya Laila. Namanya Laila. Terus ini nanti dinikahi oleh anaknya Khalifah, dinikahi oleh anaknya Khalifah Marwan. Terus punya anak namanya Abdul Aziz. Namanya Umar. Lah Laila ini nikah dengan Abdul Aziz, anaknya bin Marwan. Terus ketika Laila punya anak dikasih nama Umar. Nanti ketika kita belajar tentang sejarah Bani Umayyah, kita akan mengenal khalifah yang sangat adil, luar biasa, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cucu dari Sayyidina Umar, dari Asim, dari wanita tukang susu tadi. Subhanallah, ini doanya kesini. Makanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya membuat baik diri kita, bahkan keturunan kita akan menjadi baik. Kalau antum belajar, misalnya seorang kiai yang sangat luar biasa, misalnya Abuya Syabatirnya, Abuya Muhtadi, mesti kamu lihat atasnya kayak gini, kayak gini, kualitasnya sangat luar biasa. Meyakinkan kebersihan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yu'minuna billahi wal yaumil akhir ini nggak bisa ditawar-tawar, kontrolnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang solid senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada hal yang tidak benar dalam keluarga kita. Terus yang selanjutnya wa yusari'una bil khairat. Mereka mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita secepat-cepat mungkin, karena kita tidak tahu apakah umur kita masih sempat menemui apa yang kebaikan apa yang akan kita kerjakan. Jangan berangan-angan, wah besoklah saya mulai baca Al-Quran rutin, besok umur kita memang sampai besok. Yang penting kesempatan yang ada pada diri kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu. Teman saya lagi sholat
dibangunin oleh temannya, habis temannya semuanya sudah selesai, ternyata sudah meninggal dunia. Lah untung dia lagi sujud. Lah kalau misalnya lagi coba-coba kembar, langsung tadi. Ayo coba, kalau tahu mati di sana gimana? Lo ada ceritanya. Tetangga sebelah lagi itu ada. Habis tahlilan, dia kembar dengan teman-temannya. Walah, paling mikirnya umurnya mati. Ternyata di sana ada peristiwa apa? Dia meninggal dunia di situ. Alhamdulillah ini. Nah, namanya wanita setiap ada kesempatan kebaikan jangan kita lakukan. Bagaimana mengenai kebaikan? Itu tadi arahkan semua hidup kita itu dalam tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat pagi bapak-bapak yang bekerja, berangkat pagi kita niatin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmat kepada keluarga. Ibu-ibu yang menjalankan tugas di rumah, mulai dari merawat anak, mencuci piring, masak dan seterusnya, semuanya niatin untuk mengabdi kepada suami. Subhanallah, ketika kita mencuci baju, setiap tetesan itu adalah tetesan dosa-dosa ibu akan habis, insya Allah. Ketika niat kita benar, maka niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan dari Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh yang dicintai oleh Rasulullah ini mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan pada diri kita dan kita mudah-mudahan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 10, ini sudah hampir 1 jam. Kurang bijak kalau saya lanjutkan terus, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Wahid. Semoga